Richard. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saat ini saya Ninta Isa Fitri bersama Andika, Brenda, dan Dimas akan menjelaskan mengenai upaya membangun budaya berakhlak. Berakhlak yang pertama mengenai nilai berorientasi pelayanan. Berorientasi pelayanan berarti selama menjadi ASN, kita harus memberikan pelayanan sepenuh hati, menerapkan 5S, yakni senyum, sapa, salam, sopan, santun ketika memberikan pelayanan pada masyarakat, lalu menjawab permasalahan yang diajukan masyarakat dengan tepat dan cepat, dan melakukan monitoring secara berkala, dan ini tujuannya untuk melakukan perbaikan secara terus-menerus. Dan yang kedua adalah nilai akuntabel. Nilai akuntabel ini dapat diwujudkan dengan 1, datang tepat waktu ke tempat kerja. Yang kedua, menolak dengan tegas segala bentuk gratifikasi dan suap. Dan yang ketiga, tidak melakukan manipulasi data, karena ini bisa mengarah ke korupsi. Dan yang keempat, tidak melemparkan tugas yang sudah menjadi tanggung jawab kita ke orang lain. Dan yang terakhir, menyelesaikan pekerjaan sebelum batas akhir yang ditentukan. Selanjutnya ada kompeten, di mana kompeten ini dapat kita biasakan melalui yaitu yang pertama melengkapi diri dengan pengetahuan formil dan material dari tugas yang menjadi tanggung jawab. Yang kedua itu dengan senang hati memberikan pengetahuan kepada teman atau pengguna jasa yang datang ke kantor. Yang ketiga, tidak sepele dengan pekerjaan. Yang keempat, selalu meningkatkan kompetensi diri melalui pelatihan ataupun belajar mandiri. Lalu untuk membiasakan harmonis, kita sebagai ASN harus ramah pada pegawai lainnya, menggunakan bahasa Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa kantor tersebut tidak hanya pro pada satu suku saja. Yang ketiga itu rutin melakukan kegiatan bersama, menghormati pendapat orang lain, saling tolong-menolong, melaksanakan salam, senyum, sapa, sopan dan santun antar pegawai ataupun seluruh elemen yang ada di kantor, lalu menghormati latar belakang pegawai lain yang berbeda dengan kita. Selanjutnya yaitu nilai adaptif. Perkembangan teknologi yang teramat cepat memaksa kita beradaptasi dengan cepat pula. Oleh karena itu kita perlu belajar terus-menerus sehingga kita mampu mempersiapkan segala persiapan dengan skill-skill yang sejalan dengan perkembangan teknologi. Kemudian yang selanjutnya itu pada pekerjaan sehari-hari, proses pertukaran informasi terjadi sangat masif dan begitu mudah. Pembelajaran bisa saja terjadi karena interaksi sosial antara pegawai di suatu lini kerja. Karena itu, bangunlah komunikasi yang berkualitas. Selanjutnya, perilaku adaptif sangat erat kaitannya dengan berpikir kreatif dalam memecahkan masalah. Perkembangan zaman menyebabkan perbedaan cara pandang manusia terhadap berbagai hal. Dibantu dengan teknologi, kreativitas yang tinggi tentunya dapat membantu menyelesaikan masalah yang kian kompleks. Kemampuan tersebut di atas tentunya sangat bermanfaat agar dapat memberikan kinerja terbaik. Selanjutnya yaitu loyal. Loyalitas seorang ASN pada bangsa dan negara dapat diwujudkan dengan upaya-upaya sebagai berikut. Yang pertama yaitu berani menolak. Maksudnya kita dapat menunjukkan dan membangun loyalitas dengan berani menolak ajakan oleh rekan kerja, atasan, bawahan pada hal-hal yang menyimpang baik di dalam maupun di luar kantor. Yang kedua yaitu setelah berani menolak, hal yang perlu dilakukan adalah mengingatkan apabila ada yang menyimpang. Walaupun kita tidak ikut dalam arus yang salah, kita sebagai ASN yang loyal maka harus saling bantu sama ASN untuk bisa keluar dari perilaku menyimpang. Dan apabila terdapat rekan ASN yang mampu menunjukkan
loyalitasnya, kita harus mengapresiasi hal tersebut guna menyuarakan dan meyakinkan bahwa loyalitas itu merupakan hal yang perlu dibanggakan. Selanjutnya, kolaboratif yang memiliki makna membangun kerjasama yang sinergis. Nah, berikut ada pedoman perilaku. Yang pertama, memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Kedua, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Ketiga, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Selanjutnya, terdapat beberapa upaya membangun budaya kolaboratif. Yang pertama, mendayagunakan sumber daya manusia semaksimal mungkin. Kedua, meningkatkan kompetensi dan wawasan sehingga percaya diri untuk berkolaborasi dan bekerja sama dengan pegawai lain. Dan yang ketiga, mendengarkan, mempertimbangkan ide gagasan dari pihak internal maupun eksternal. Selanjutnya merupakan aksi nyata upaya membangun budaya kolaboratif. Yang pertama, bisa membuat komunitas. Contohnya adalah membuat komunitas yang dimana terdapat investor dari kalangan ASN. Yang kedua adalah berkolaborasi dengan masyarakat untuk membuat acara tertentu. Hal ini berguna untuk meningkatkan eksistensi instansi itu sendiri di kalangan masyarakat. Terima kasih.